Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan yang memberikan kepercayaan ini bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami di tempat ini. Puji Tuhan, memang sudah ada 1 tahun karena undangan yang masuk kami catat terlebih dahulu, kemudian kami urutkan, ya. Jadi ini adalah kali yang ketiga bagi kami melayani di Suluun. Pertama di pengembalaan Ibu Nongga Tiau, kemudian di orang tuanya gembala kami di Lamongan, di Eklesia, GPD Eklesia juga, ya. Kami berjemaat di GPD Eklesia Lamongan, gembala kami Pendeta Reno Tolo dan Ibu Rohani Ibu Devi. Nah, ini ketiga di sini, Suluun. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak usah memperkenalkan, sudah disebutkan suami tadi. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita sedang merayakan Hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Dan setelah kita melewati perayaan demi perayaan, di Desember ada perayaan Tuhan Yesus lahir, kemudian Dia disalib dan mati, dan kemudian bangkit, naik ke sorga pada Kisah Rasul pertama, dan Roh Kudus dicurahkan yang ada tercatat dalam Kisah Para Rasul 2. Saya akan membawa renungan pada kesempatan ini. Saya beri tema yang dipaksa untuk membaca. Yang dipaksa untuk membaca. Dan ini ada kaitan dengan apa yang kita rayakan saat ini. Nah, ada seorang yang bernama Paulus yang ingin saya bagikan kisah hidupnya bagi kita semua, yang ternyata dia dipanggil Tuhan, dia ditangkap. Istilah yang kita tahu tentang Paulus, dia ditangkap tidak berapa lama dari pencurahan Roh Kudus, yaitu tepatnya pada Kisah Para Rasul 9. Orang ini dijelaskan di dalam Alkitab bahwa dia itu turut bertanggung jawab atas matinya Stefanus karena dia setuju Stefanus itu dibunuh, dirajam dengan batu. Dia turut bertanggung jawab. Nah, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama membaca, atau sampai 5. Kisah Para Rasul 9 mulai ayat 1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Puji Tuhan. Silakan duduk. Tentu menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, mengapa di hari perayaan Roh
peristiwa tentang pertobatan daripada Saulus. Nah, ini menjadi sebuah keistimewaan, sebuah berita baik bagi saya dan saudara juga, bahwa ketika perayaan itu selesai atau ketika hari ini Tuhan akan datang bagi saya dan saudara secara pribadi seperti yang Dia lakukan terhadap Saulus. Bapak, Ibu, saudara kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Tuhan ini begitu luar biasa, karena bisa merubah Saulus yang dikenal kejam terhadap anak-anak Tuhan waktu itu menjadi Paulus yang kita kenal sekarang. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul 26, di sana ada kesaksian Paulus kepada Raja Agripa. Ayat 14 fokus kita perhatikan di sana. Dia ceritakan begini, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala rangsang. Itu yang tidak ada dalam bacaan kita tadi. Tetapi ternyata ini yang dialami oleh Saulus pada waktu itu. Sulit bagimu menendang gegala rangsang. Apa sih gala rangsang itu? Bagi para pekerja, petani Israel, selalu berhubungan dengan pekerjaan membajak. Dan ketika saya pelajari bahwa gala rangsang itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kentron, itu adalah tongkat penghalau. Bahasa Inggrisnya kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ ditulis dengan kata pricks atau tusukan. Ini lebih mendekati kata aslinya kentron, karena kata kerja dari kentron itu adalah kenteo, yang artinya menusuk. Dalam perjanjian lama disebut dengan kusa. Itu ketika saya lihat dalam referensi bahwa itu adalah sebuah gala atau sebuah kayu yang panjang, dan di depannya itu ada kaitan yang tajam, yang menusuk, sehingga dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris pricks, tusukan. Jadi gala ini tajam, bisa menusuk. Di dalam Hakim-Hakim 2, di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31, di situ dikatakan tongkat penghalau. Nah, pengertian dari gala rangsang sendiri adalah tongkat besi berujung runcing yang dipakai untuk memaksa hewan, atau dalam hal ini memaksa lembu untuk melakukan hal yang diinginkan tuannya. Kalau yang menginginkan itu adalah petani, berarti dalam hal membajak, Bapak Ibu. Nah, mengapa dikatakan sukar bagimu menendang ke arah gala rangsang? Karena ketika menendang, hewan itu menendang, berontak, maka sesuatu akan menyakitkan tubuhnya. Jadi akan sia-sia melawan, atau dengan kata lain tidak ada pilihan kecuali taat. Sebelum firman Tuhan disampaikan, hamba Tuhan tadi sudah membuka dengan doa. Bagaimana kita kemudian mengerti bahwa saya dan saudara dipisahkan. Suami saya juga sudah bersaksi, dikuduskan itu dipisahkan, artinya bahwa apa yang dialami oleh Saulus
yaitu dipakai oleh Tuhan. Dan ketika itu dia dipaksa, tidak ada pilihan. Dia buta sehingga tidak pun bisa berbuat apa-apa kecuali dia taat kepada Tuhan. Kita mengenal apa yang diistilahkan Tuhan tangkap Saulus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Galaran Sang bicara tentang dipaksa. Artinya bukan mengikuti kehendak saya dan saudara, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Kita akan hubungkan dengan seorang yang dipaksa pada saat Tuhan Yesus memikul salib. Dapati dalam Markus 15 ayat 21. Perhatikan firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kirene itu daerah Afrika Utara. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene itu biasanya tiap tahun itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidupnya ketika dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dan bagi dia yang adalah orang Yahudi, sukar untuk menolak, sukar untuk menghindar, karena orang Yahudi takut menolak perintah tentara Romawi. Itu yang terjadi. Dia baru saja datang, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus, dan dia tidak ada pilihan kecuali menurut. Apakah ini menjadi sebuah kebetulan bagi kehidupannya? Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa ternyata Simon pun dipisahkan dari kerumunan orang-orang yang ada di sepanjang jalan, atau kita kenal Via Dolorosa itu. Sepanjang jalan itu banyak orang, tetapi kenapa kemudian Simon dari Kirene yang baru datang yang dipaksa? Perhatikan Bapak Ibu, baik Paulus dan Simon sama-sama mereka dipisahkan terlebih dahulu, kemudian dipaksa Tuhan. Ini berarti tentang apa? Maknanya yang kita harus tangkap bahwa mereka dikenal oleh Tuhan. Perhatikan, dikenal bukan berkenan. Dikenal artinya mereka mendapat anugerah, mendapat kasih karunia. Dan dikenal itu berarti bahwa inisiatif datang dari Allah. Amin. Bukankah saya dan saudara itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk dipisahkan dalam kelompok orang yang percaya, yang dinamakan dengan orang Kristen. Bukan karena kita berkenan kepada Tuhan, tetapi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan antara kita mungkin ada di tempat ini yang dipisahkan dari keluarganya, yang dipisahkan dari orang tuanya, yang harus keluar, meninggalkan pergaulannya, atau meninggalkan hobinya, meninggalkan kesenangan dunia. Kita dipaksa
untuk meninggalkan tujuan kita, Ya. tujuan manusia kita untuk mengikuti tujuan Tuhan. Amin. Ya. Memang manusia itu diberikan hak bebas, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipaksa untuk mengikuti tujuan Tuhan. Kalau kita mengikuti kehendak bebas kita untuk memilih, kita akan diperhadapkan dengan kesukaran, kita akan diperhadapkan dengan bahkan dosa. Kita ingat apa yang terjadi dengan hak bebas dari Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa karena mengikuti kebebasannya sebagai manusia. Ya. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau engkau dipaksa Tuhan mengganti tujuanmu dan mengikuti tujuan Tuhan, sekali lagi berbahagialah. Amin. Haleluya. Walaupun sukar, sebab ketika kita dipisahkan, ketika kita dipaksa Tuhan, itu artinya kita dipilih Tuhan, artinya kita mendapat kasih karunia, dan kita tidak bisa melawan karena akibatnya ada tusukan yang sakit. Ya. Konsekuensinya ada kalau kita melawan. Lebih baik taat saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita ingat Yunus yang melawan 3 hari dia bergaul dengan perut ikan yang hamis. Iya. Nah, mari coba kita perhatikan ketika Simon dipaksa untuk memikul salib. Kalau kita hubungkan dengan pekerjaan membajak tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang membajak itu adalah lembu, 2 ekor, biasanya 2 ekor lembu yang dipikulkan kuk di atas lehernya. Pengertian kuk adalah palang kayu dengan jempitan kayu secara melebar horizontal dari kiri ke kanan, memisahkan 2 binatang penarik sehingga secara bersamaan dapat menarik beban yang berat. Nah, kuk di dalam perjanjian lama Bapak Ibu itu dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup atau ketaatan paksa. Nabi Yeremia di dalam Yeremia 27 ayat 2 itu memakai kuk pada lehernya sebagai sebuah ilustrasi dari pesan Tuhan bahwa Yehuda akan tunduk paksa kepada Babel. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberikan sebuah pelajaran bagi mereka. Jadi maksudnya yaitu bahwa Yehuda harus tunduk kepada Babel, tetapi atas kehendak Tuhan, karena Tuhan yang suruh. Dan tidak ada gunanya untuk melawan, Ya. karena Babel memang dipersiapkan Ya. oleh Tuhan untuk menawan mereka, menawan Yehuda, dan mereka tidak akan dilepaskan, atau dalam arti Babel tetap akan jaya dan kuat sampai memang betul-betul tiba waktunya Tuhan untuk membebaskan mereka. Jadi Babel dipakai untuk menaruh kuk, menjadi hamba bagi orang Israel, khususnya bangsa Yehuda waktu itu Bapak Ibu. Nah, di dalam perjanjian baru, mari kita perhatikan Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 1, apa yang dikatakan firman Tuhan berkaitan dengan kuk ini.
Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, melainkan kuk yang diberikan oleh Yesus itu sebagai ganti dari perhambaan. Ada kuk yang harus kita pikul. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan firman Tuhan, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Jadi bukan kuk perhambaan lagi. Sama-sama akan kita lihat, dan belajarlah kepadaku. Ketika saya memperhatikan Simon dari Kirene memikul salib Yesus, dia dan Yesus bersebelahan, Bapak Ibu. Dan dari situ belajar kepadaku itu artinya ada hubungan, ada selalu dalam kedekatan dengan yang memberikan pelajaran bagi saya dan saudara. Mengapa dia harus memikul salib bersama-sama dengan Yesus? Di dalam satu palang kayu itu yang bisa kita gambarkan sebagai kuk. Dan kata firman Tuhan, belajar padaku berarti bersanding dengan Tuhan untuk mengikuti langkah Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya Tuhan akan mengajarkan kita dengan lemah lembut. Tuhan akan mengajarkan kita dengan kerendahan hatinya. Dia tidak memakai otoritasnya sebagai Tuhan, tetapi sebagai sahabat bagi saya dan saudara. Amin. Bahkan terlebih dari itu, dia mengajarkan kita bagaikan seorang bapa mengajar anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam terjemahan yang lain, versi mudah dibaca, saya bacakan bagi kita semua. Terimalah pekerjaan yang kuberikan kepadamu, dan belajarlah dari aku mengajari lemah lembut dan rendah hati, dan hatimu akan tenang. Puji Tuhan. Ada hubungan antara apa yang terjadi kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus dengan apa yang terjadi kepada Simon dari Kirene. Sama-sama mereka dipaksa, perhatikan, dipaksa untuk sebuah pekerjaan membajak. Pekerjaan membajak itu artinya apa, Bapak Ibu? Menggemburkan tanah yang keras. Kita akan dipakai Tuhan menggemburkan tanah-tanah hati yang keras, melembutkan hati yang keras, agar firman Tuhan dan taburan firman Tuhan bisa datang di tanah yang baik. Tuhan memakai saya dan saudara tunduk, taat kepada kedaulatan Tuhan atau kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Sehingga ketika sama-sama mengerjakan pekerjaan ini, kita berdampingan dengan Tuhan, akan menjadi ringan. Amin. Pikul salib itu manis rasanya, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tadi ketika saya lihat ini, saya lihat ada stola dipakaikan kepada saya. Itu juga saya bilang, wah, tidak semua ya, walaupun GPDI, tidak semua yang suka memberikan ini. Artinya ada kuk yang dipasangkan kepada saya untuk mengabarkan kabar baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti juga kata dari doa tadi,
di dalam dunia ini sebagai musafir yang berjalan. Ada perjalanan yang harus kita lalui dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika kita berjalan, itu bicara tentang apa? Kita untuk belajar, untuk menjadi murid. Karena dalam perjalanan itu harusnya kita berjalan dengan guru kita yang akan mengajarkan saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga Lukas 14 ayat 27, untuk menjadi murid di situ dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tetapi puji Tuhan, ayat 30 dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu, Matius 11 ayat 30, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena ternyata kalau kita pelajari kuk yang dipasang pada lembu itu betul-betul adalah milik lembu itu. Apa artinya? Dibuat sesuai dengan lengkung dari lembu tersebut sehingga tidak sakit. Jadi memang cocok. Jadi betul-betul miliknya. Setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dan saudara, itu Tuhan persiapkan betul-betul sesuai dengan kita. Jadi kalau kita dipakaikan kuk itu, Bapak Ibu, itu sudah yang tepat. Jangan cari-cari kuk orang lain, mau coba pakai, tidak akan cocok. Amin. Kepercayaan pelayanan bagi saya dan saudara itu sudah Tuhan buat sedemikian rupa, mengikuti karakter kita, mengikuti kemampuan kita, mengikuti talenta kita. Sehingga apa dikatakan? Ringan, nyaman, tidak menyakitkan. Karena itu ternyata sesuai, tidak melukai saya dan saudara. Jadi sekali lagi, tidak heran kalau hal mengikuti Yesus itu digambarkan dengan pekerjaan membajak tadi. Ada gala rangsang, ada kuk. Gala rangsang itu mengarahkan saya dan saudara. Kalau ada yang mulai melenceng, tidak boleh belok ke kiri, harus lurus. Dan kita harus mengikuti gala rangsang itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pun dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membaca, ya. Jadi sekali lagi itu bicara tentang hal mengikuti Yesus dalam kaitan pekerjaan petani membaca. Kalau kita lihat Lukas 9 itu punya judul di atas hal mengikuti Yesus, dan dikatakan ayat 62 setiap orang yang siap untuk membaca. Jadi ada sebuah pekerjaan membaca. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, sudah saya bilang di awal bahwa momen Yesus memasang gala rangsang kepada Paulus terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari raya Pentakosta. Saya percaya setelah ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada di antara saya dan saudara yang
Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku. Bila kuk itu dipasang di lehermu, kuk itu ringan karena Tuhan ikut memikul bersama dengan engkau di sampingnya, berbagi beban, bekerja sama dengan kita, dan Dia mengajarkan jalan-jalannya. Berbahagialah bila ketika galaran sang itu mengikuti jalan kehidupan saya dan saudara, karena itu tidak akan menyakiti kita, tetapi akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dan kita mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Baik galaran maupun kuk dari Tuhan, sekali lagi itu adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu. Tidak semua orang mendapat anugerah yang sama. Banyak orang yang baik, tetapi kenapa Tuhan memilih Saulus yang punya latar belakang yang tidak baik, yang kejam kepada anak-anak Tuhan? Mengapa Dia memilih orang itu? Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Apapun latar belakang saya dan saudara, kalau Tuhan mau paksa engkau, tidak akan pengaruh. Mungkin kita bilang, saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang layak, yang pantas. Tetapi ketika Tuhan memilih engkau untuk Dia paksa membaca, saudaraku, itu anugerah buat kita. Amin. Banyak orang di jalan Via Dolorosa, kenapa harus Simon dari Kirene yang baru saja datang? Mungkin dia bingung Bapak Ibu. Dia cuma sekedar lewat, terus kemudian melihat ada keramaian, dan dia lihat Yesus jatuh. Dan dia dipilih untuk menolong Yesus memikul salib. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan tidak peduli mungkin menjadi alasanmu, saya baru kenal Tuhan, saya baru kemarin dibaptis, saya baru menjadi Kristen. Tidak pengaruh Bapak Ibu. Jangan jadi alasan. Simon baru saja datang, dia ditunjuk Bapak Ibu. Jadi waktu kita ini mengenal Tuhan tidak akan mempengaruhi pemilihan Tuhan. Entahkah engkau baru kemarin sore jadi anak Tuhan, atau baru kemarin sore sungguh-sungguh. Itu otoritas Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah lama di dalam Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama orang percaya, tidak perlu iri terhadap mereka. Itu kuk mereka. Kukmu ada tersendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kemudian bilang, dia baru kemarin sore. Kalau Tuhan yang paksa, siapa yang mau lawan Bapak Ibu? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak orang ada di sini, tetapi ada yang akan Tuhan pilih untuk diarahkan, diajari pekerjaan membaca, dan tidak sampai di situ saja. Bagi kita yang dipaksa Tuhan dalam pekerjaan membaca, dalam pekerjaan Tuhan, Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Perhatikan apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Ketika itu dia masih menggunakan nama Saulus. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Tuhan menyuruh Ananias mendapati Saulus. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ternyata orang yang dipaksa Tuhan untuk membaca itu akan dipulihkan oleh Tuhan, akan disembuhkan oleh Tuhan, akan dibuat matanya melihat setiap penyertaan Tuhan dalam hidupnya, bahkan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saulus tidak tunggu di kamar lonteng Yerusalem, tetapi Tuhan dengan inisiatifnya sendiri dari sorga turun untuk bertemu dengan seorang yang bernama Saulus yang kejam terhadap anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan bagi saya dan saudara, kasih karunia Tuhan bagi Saulus, sehingga ia menggunakan nama Paulus karena dia dipakai Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Dia penuh dengan Roh Kudus sehingga begitu produktif. 3/4 dari kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Karena apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ketika saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus, ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan lebih percayakan kepadamu, dan Tuhan memampukan engkau mengerjakan hal yang luar biasa yang tidak pernah kau pikirkan. Kenapa saya bisa? Karena penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan tidak biarkan saya dan saudara. Paulus begitu produktif. Dan kalau kita kembali kepada Simon dari Kirene, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Ada dampak dari pemakaian Tuhan. Kemudian orang-orang Kirene itu menjadi pemberita Injil, dan kalau ketika pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yesus juga berbahasa dari bangsa-bangsa sekitar Kirene. Dan apa yang terjadi secara khusus dalam keluarga daripada Simon ini, perhatikan Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus. Roma 16 ayat 13, orang pilihan Tuhan. Rufus orang pilihan Tuhan. Siapa Rufus? Kita sudah baca tadi. Rufus dan Alexander itu adalah anak dari Simon dari Kirene. Jadi Rufus juga menjadi orang pilihan Tuhan. Bahkan salam kepada ibunya yang juga bagi Paulus adalah ibu. Jadi ini yang terjadi kepada orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipaksa Tuhan memikul tanggung jawab pelayanan, memikul suatu kesaksian untuk dilihat oleh orang lain. Galarangsang itu mengunci Paulus. Galarangsang itu mengunci saya dan saudara. Jangan melawan. I surrender, God. Menyerah kepada Tuhan. Menyerah, menundukkan diri kepada Tuhan. Taat saja Bapak Ibu. Taat saja. Karena setiap kali kuk itu dipasang, tidak pernah tertukar satu dengan yang lain. Itu pas dengan ukuran saya dan saudara. Itu akan memberikan kita kenyamanan.
bahwa pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Ketika itu mungkin kita bilang, Tuhan sudah disalib naik di surga. Bukankah Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu Roh penolong yang akan menyertai engkau. Ulangan 22 ayat 10, di sana dikatakan firman Tuhan, jangan engkau membaca dengan lembu dan keledai bersama-sama. Itu berarti apa? Yang disiapkan Tuhan untuk menyertai engkau dan saya, seperti yang menyertai Simon dari Kirene adalah Yesus itu sendiri. Yang menyertai saya dan saudara itu adalah seseorang yang paling mengerti. Ya. Kenapa tidak boleh lembu dengan keledai? Karena tidak punya kekuatan yang sama, tidak akan berimbang. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menarik bajak itu. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Haleluya, puji Tuhan. Karena Dia yang paling cocok menjadi penolong, seperti Yohanes 14 ayat 16. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Roh Kudus menyertai kamu. Ya, menyertai saya dan saudara yang dipaksa untuk membaca. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kerja buat Tuhan terlalu indah, terlalu manis. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita tahu lagu Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, saya undang tim musik dan singers untuk sama-sama